Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhaidatur Raini, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menjadi paham bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran atau onderwis adalah bagian dari pendidikan itu sendiri, dan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upvoeding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Pendidikan haruslah holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu itu sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Karena fokus utama saya adalah ketuntasan dalam pencapaian materi daripada memahami karakteristik murid saya. Saya juga beranggapan bahwa keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan adalah pencapaian nilai KKM, sehingga saya sering merasa kecewa saat murid saya tidak mencapai KKM. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran, di mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, dalam mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru juga sebagai fasilitator dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar nantinya terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak itu dilahirkan unik dengan semua kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menghargai setiap karakteristik murid sangatlah penting karena dengan begitu kita dapat memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menggunakan metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi dengan mengedepankan konsep memerdekakan anak. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun murid menjadi pribadi yang baik dan berbudi pekerti, dengan memberikan teladan yang baik bagi mereka. Dan selanjutnya yang saya akan terapkan yaitu mengenali dan menghargai karakteristik serta latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semua. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.